Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Leri Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Xiaomi Redmi 4A touchscreen error. Ini karena dia terkena air atau water damage. Xiaomi Redmi 4A dengan baterai BN30. Ini kendalanya hidup tetapi tidak bisa disentuh. Nah, ini tadi bisa disentuh tapi ada bergerak sendiri. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Mudah sekali tanpa kita harus mengganti LCD ataupun mengganti LCD. Jadi kalau ini sudah 1 hari, jadi 24 jam sudah handphone masih hidup normal, tetapi layar sentuh kadang bergerak sendiri. Kemudian ini agak error. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Cukup mudah sekali, kita hanya butuh obeng. Kemudian kita gunakan hair dryer ataupun setrika listrik karena untuk membersihkan kalau ada bekas air di pada mesinnya. Kemudian sikat gigi. Langsung saja kita tutorialkan bongkar. Ini menggunakan obeng plus. Jadi kalau misalnya beli obeng, usahakan beli obeng yang satu set seperti obeng handphone ya, yang harganya sekitar 50.000 yang satu set. Ini yang lepas-lepasan. Bisa juga beli per biji seperti satu buah saja. Kemudian kita lepas, sudah kita lepas semua bautnya. Ini plastiknya sudah kita lepas. Ini kita bisa melihat ada fleksibel baterai, fleksibel LCD, kemudian ini volume dan power, kemudian ini kamera utama, ini layar sentuh. Langsung saja kita lepas. Ini juga untuk antena kita lepas juga, gunakan kuku saja. Ini baterai kita lepas, ini volume dan power kita lepas juga, ini kita lepas. Usahakan congkel jangan menggunakan pintet. Nah, ini sudah lepas. Kemudian bisa kita angkat, ini kita dorong saja ya, garis putih ini. Kita cek apakah ada bekas air di fleksibelnya ini ya. Nah, kita cek untuk fleksibelnya bagus, tidak ada bekas air. Berarti nanti kita cek untuk IC nya ini. Di bagian soket ini tidak ada bekas air juga. Di bagian sini kayaknya ada sudah putih-putih, nanti kita bersihkan. Ini pelatnya nanti kita bongkar. Ini kamera sudah kita lepas. Ini antena kita lepas juga, nanti kita pasang lagi. Kita angkat. Ini kalau perlu baterai dilepas dulu. Ini kita angkat. Hati-hati dalam mencongkelnya. Nah, bagian sini yang tidak ada fleksibelnya. Ini kamera masih nyangkut. Ini fleksibel power, hati-hati lepas terlebih dahulu. Kemudian SIM card ini tadi kita sudah lepas karena covernya sudah kita angkat. Ini masih nyangkut di bagian ini. Kamera, tadi kameranya putus. Ini kalau kita congkel saja kameranya. Congkel menggunakan karter supaya dia ikut terlepas. Ini. Nah, jadi dia bisa kita angkat, jangan berada di bawah. Ini sudah kita congkel, terlepas untuk kamera belakangnya. Dan langsung kita angkat saja begini. Ini biasanya ada fleksibel. Nah, sudah lepas fleksibelnya. Kalau misalnya ada fleksibel jangan langsung ditarik. Ini ada fleksibel, ini kita lepas saja congkel menggunakan kuku ataupun plastik. Jangan sampai menggunakan obeng. Ini bisa kita congkel begini, kita lepas. Nah, ini fleksibel sudah lepas karena ini sudah sebelumnya kita lepas tadi. Ini untuk mesin kita cek apakah ada bekas air. Nah, ini ada bekas air. Kita zoom, tidak bisa kita zoom.
Ini ada bekas air, putih-putih sudah ada bekas air tapi sudah kering. Ini kamera yang depan kita lepas, ini kosong. Ini platnya kita lepas juga. Nah, ini ada pas penutup, kalau misalnya ada air bisa kita lihat kayaknya bersih untuk bagian dalam. Kemudian sini kita lepas juga, bisa kita lepas platnya, kita cek kayaknya bersih, tidak ada bekas air. Ini bisa kita keringkan kalau misalnya menggunakan setrika listrik. Kita panaskan begini, kita bersihkan menggunakan setrika panas yang keringkan, bolak-balik, baru kita sikat untuk memastikan bahwa kondisi mesinnya ini masih bagus nantinya. Ini kita panaskan lagi, kemudian bisa kita sikat lagi sampai 3 kali. Kalau misalnya tidak ada hair dryer, bisa kita gunakan setrika listrik seperti ini cara pengaplikasiannya. Kalau misalnya ada alat hair dryer, kita bisa hair dryer gitu. Ini blower, jadi karena kita ada belajar servis handphone, jadi ada sedikit alat. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa gunakan setrika listrik ataupun hair dryer. Bisa juga kita jemur di matahari, kemudian sudah panas bisa kita sikat. Nah, ini ada bekas air yang tadi kita sikat. Setelah kita bersihkan, kita jemur lagi, bisa kalau misalnya pada siang hari. Ini jangan sampai hilang, ada penutupnya menempel di bagian sini tadi. Nah, ini sudah lepas, ada penutup karetnya. Kalau misalnya tidak ada tutup, bisa kita isolasi hitam ataupun untuk listrik biasanya kita tutupin, supaya ini untuk sensor proximity. Pada saat di kuping nanti layar akan menjadi gelap pada saat panggilan. Tapi kalau misalnya ini tidak bisa berfungsi, kita habis telepon langsung gelap. Nah, ini biasanya karetnya tidak ada. Jadi cara mengakalinya, kita isolasi saja menggunakan isolasi. Kita tutup saja begini. Nah, ini sensornya, kita potong sedikit, kita tutup. Nah, itu biasanya untuk mengatasi yang karetnya sudah tidak ada lagi karena lepas misalnya. Ini kita sakat. Ini kayaknya mesin aman. Ini kita lanjut ke bagian LCD. Nah, untuk LCD kayaknya ini aman, tidak ada putih-putih. Untuk baterai tidak ada, untuk cas tidak ada, langsung ke bawah. Nah, ini kita cek di bagian soket fleksibel LCD, layar sentuh tidak ada yang konslet, bagus. Tetapi kita bagian bawah yang kita cek. Ini karena ini ada IC, kita lepas untuk penutupnya, ini isolasi anti panasnya. Nah, di sini bisa kita melihat yang cukup parah adalah di bagian IC daripada layar sentuh. Nah, ini layar sentuh bagian atas tidak ada masalah, di soket mesinnya juga tidak ada masalah, di bagian sini juga tidak ada masalah. Nah, di bagian sini juga tidak ada masalah, tapi yang bagian sini yang bermasalah. Nah, di sini ini bisa kita lihat dia putih-putih, ini yang bermasalah untuk baterai yang BN30 Redmi 4A. Nah, ini bisa teman-teman lihat ada putih-putih. Sini, ini yang bermasalahnya tadi. Ini bisa kita langsung tanpa penggantian LCD, karena ini menyatu dengan layar sentuh. Ini cukup kita bersihkan saja ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada putih-putih, ini semestinya tidak terkoneksi. Jadi kita bisa bersihkan langsung, karena ini sudah kering. Kalau belum kering kita bisa panaskan. Nah, ini asalnya air, karena dia terkena ada arus listrik jadi putih seperti ini. Kita bersihkan saja. Nah, ini putih. Nah, ini kita panaskan lagi, kemudian kita korek, kita bersihkan di bagian area sini. Mudah-mudahan bisa normal kembali. Ini ada hitam, jadi kita garis saja menggunakan jarum pentul seperti ini. Ini supaya dia tidak terkoneksi lagi ataupun short, jadi kita bersihkan. Ini ada kaki-kakinya cukup banyak, jadi kita bersihkan, kita garis saja seperti ini menggunakan jarum.
kiri kanan bagus, normal. Sebenarnya ini kita bisa langsung penggantian LCD berikut layar sentuh, karena kita pengen memperbaiki, siapa tahu kita bersihkan seperti ini handphone akan kembali normal kembali tanpa penggantian LCD ataupun layar sentuh. Bisa kita panaskan menggunakan hair dryer ataupun blower. Ini sudah kita bersihkan, mudah-mudahan bisa normal kembali. Tiap sisinya harus mulus tanpa ada bekas bercak putih. Dan kita pasang kembali. Untuk bagian mesin tadi kita rapikan saja, ini kita rapikan lagi, tidak ada masalah. Untuk ini kamera depan kita pasang, ini kamera belakang kita pasang juga. Ini sudah kita bersihkan, mudah-mudahan bisa. Nah, ini baterai kita lepas terlebih dahulu. Untuk lepasnya bisa kita gunakan, ini sudah pernah dibongkar, nah lepas, dan kita pasang terlebih dahulu. Ini untuk fleksibel yang menghubungkan di bagian bawah, kita tarik dulu seperti ini baru kita pasang. Nah, kita tarik dulu, kita pasang fleksibelnya, soketnya hati-hati. Ini kita pasang lagi. Lepaskan, ini ada penguncinya, kita dorong sedikit, kita tekan, kemudian layar sentuh kita pasang, kita buka penguncinya, kita pasang. Ini ada garis putih, harus posisi masuk sampai dalam, kita tekan begini. Nah, kita kunci, kemudian power kita pasang, kunci juga. Ini sudah masuk LCD, kita pasang baterai, kita hidupkan handphone, kita tes dulu, jangan langsung kita baut, tidak apa-apa. Ini kamera kita pasang, kita tutup, baru kita baut. Ini satu lagi, ini antenanya belum kita pasang, nanti kita bongkar lagi saja. Kita untuk sementara saja untuk mengetes apakah berfungsi atau tidak untuk layar sentuhnya. Kita cas karena baterainya 1%. Kita tunggu untuk layar sentuhnya, kita tes. Ya, sudah masuk menu, kita tes, bagus. Kita darurat, baterainya kosong. Cas dulu.
dulu baterainya 1%. Ya, sudah kita tes. Sip, normal, input kembali normal. Di tanpa penggantian LCD, handphone normal kembali. Ya, sip, cukup mudah. Kita mau tes. Kita tes masuk QWERTY, apakah tombol benar-benar bagus. Kita bikin baru QWERTY. Ada masih di bagian O nya ya, T G T A J K L Z ya, bagus. M untuk menghapus, jadi handphone sudah kembali normal. Mungkin ini saja tips dari channel YouTube Bang Dery Tutorial, bagaimana cara mengatasi Xiaomi Redmi 4A touchscreen error karena terkena air. Jadi cukup mudah sekali, tanpa ganti layar sentuh handphone bisa kembali normal. Mungkin ini saja tips dari channel YouTube Bang Dery Tutorial, bagaimana cara mengatasi Xiaomi Redmi 4 yang terendam air hidup tapi layar sentuh error. Jadi sudah kita tutorialkan. Mohon maaf video, audio, kemudian lighting kurang berkenan dari teman-teman. Inilah sebatas kemampuan kita memberikan yang terbaik. Kemampuan kita memberikan hal yang terbaik untuk teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.